selamat datang lagi di Nadinet. Belum kepikiran guys. It's okay. Hai, kenalin nama gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua. Dan Aku Nada, anak pertama. Hari ini temanya apa ya? Kayaknya kita belum punya tema, nanti kita lihat aja nanti. Yuk bantuin Ai mutusin ini temanya apa. Cuman hari ini ceritanya seru banget sih. So, without further ado, let's start with our first story. Gue laki-laki 25 tahun punya kesempatan buat pacaran sama cinta pertama gue, perempuan 25 tahun. Tapi gue udah tunangan dengan perempuan 24 tahun. Gue harus apa ya? sama sih. Putri adalah cinta pertama gue waktu gue SMP. Dan kebetulan kita juga ada di SMA yang sama. Dia tuh benar-benar gak ngerespon gue dan ngacuin semua usaha gue buat deket sama dia. Sampai akhirnya gue lulus SMA dan gue masuk ke TNI. Di sana gue ketemu sama tunangan gue Mia, yang seorang suster yang sedang sekolah lagi untuk bisa jadi suster praktisi dokter. Oke, dia anak baik sama seperti perempuan-perempuan yang biasanya gue pacari sejak dulu. Tahun kemarin gue keluar dari TNI buat bantuin usaha keluarga dan kembali ke kota lahir gue. Dan saat di sana gue lagi makan di restoran. Pegawai di sana adalah Putri. Awalnya dia nggak ngenalin gue. Sampai gue sebut nama gue, dia kaget karena gue beda banget katanya dari gue sekolah dulu. Gue akhirnya jadi langganan di restoran itu dan kita jadi ngobrol banyak banget dan juga tukeran nomor. Dan Putri ngaku kalau dia suka sama gue meskipun dia tahu gue punya tunangan dan bilang mau ngasih waktu gue buat mikirin hal ini dan mutusin tunangan gue kalau gue mau pilih dia. Gue gak mau nyakitin Mia, tapi gue mikir Mia itu sama kayak perempuan-perempuan yang sebelumnya gue pacarin. Dan kalau Putri adalah cinta pertama gue dan gue ngerasa gue akan nyesel nantinya kalau gue gak coba pacaran sama cinta pertama gue. Udah, ceritanya segitu aja. Ada ya? Ada apa sih sama cinta pertama? Kayaknya gak ada yang spesial. Kayaknya cuma lebih jauh, maksudnya kayak cuma kayak lebih jadi kayak penasaran doang nggak sih? Iya, dan Kalau menurut gue gue sih kalau gue boleh jujur, gue tuh sama suami gue pas pertama kali awal gue pacaran sama suami gue bilang sama dia gini, gue mau jadi pacar lo, tapi kalau cinta pertama gue datang, gue bakal lebih milih dia daripada lo. Serius, gue ngomongnya kayak gitu karena gue pengen coba ngerti si cowok ini ya. Soalnya emang cowok ya mungkin kalau perempuan sama cowok tuh beda ya. Cuman kalau perempuan kayaknya bakal ada satu orang yang nge-stem hatinya dia. Tapi maksud gue kalau emang lo udah berkomitmen kayaknya Iya, tapi masalahnya ini tunangan sih. Kalau gue kan dulu awal pacaran dan gue ngerasa sekarang nih kayaknya gue baru sadar kalau seandainya tuh yang gue cintai itu adalah memori gue sama orang tersebut saat itu. Iya, tapi gitu. misalkan Bukan yang sekarang. Jadi kalau dia kan emang dari awal kan emang bertepuk sebelah tangan kan. Iya, emang Maksudnya dari awal. jadi kan Terus, maksudnya nggak ada memori-memori indah-indah yang harus dikenang. tapi mungkin lo tau lah kalau punya crush sama seseorang gitu kan nggak mesti dua side gitu loh. Iya, maksudnya makanya, jadi menurut gue tuh kayaknya dia lebih jauh ke penasaran aja nggak sih? Maksudnya nggak yang... Iya, emang di sini dia juga bilang dia takut nyesel nantinya karena dia ngerasa sekarang tuh dia lagi punya kesempatan buat bisa pacaran sama si cinta pertamanya ini. Tapi kalau misalkan ternyata endingnya nggak bakal lebih baik dari yang dia sama Mia itu? Tapi kalau menurut gue udah lo pilih si Putri aja, Mia deserve better than he is. Jadi maksudnya kayak Mia layak dapat orang yang lebih baik dari cowok ini gitu. Cowok ini kayaknya masih takut sama komitmen. Tapi kan gitu. maksudnya mereka udah tunangan. Mia pun kan juga butuh kayak mau ngakhirin suatu hubungan kan butuh closure yang jelas kan. Maksudnya kalau emang cuma kayak dia nemuin cinta pertamanya kayaknya kasihan Mianya nggak sih kalau tapi gue. daripada Mianya, karena gue yakin ini cowoknya karena gue yakin cowoknya ini pasti bakalan kayak either selingkuh atau gimana karena niat awalnya udah kayak gini gitu. Kalau Lagian menurut gue sih pihak yang harus disalin juga Putri sih. Maksudnya Iya. kan ada tahu dia udah punya tunangan, tapi maksudnya kenapa masih harus kayak udah lo tiba-tiba dia mau karena ngeliat Ngeliat dia sekarang sudah berubah jadi ganteng atau gimana. mungkin Iya, karena mungkin mungkin karena dia udah kayak ini berduit, terus udah berduit, Iya. sedangkan dia cuma kayak karyawan gitu, dia Iya. memimpikan mempunyai kehidupan yang layak atau yang Iya. lebih baik. Tapi nggak harus. Maksudnya
cowok ini berarti belum bisa buat berkomitmen nggak sih? Jadi kayaknya tapi dia udah tunangan. Harusnya kan berarti kalau cowok udah berani kan ngajakin kalau- cewek tunangan berarti dia udah berkomitmen. iya. Tapi dia ternyata ngelihat pacar pertamanya tuh masih kayaknya gue lebih mau. Enggak, maksudnya lagi pulang kalau udah bertunangan kan juga udah bukan ngelibatin antara pihak cewek dan cowok kan, tapi kan Iya, udah bobo keluarga, udah iya, pasti kan ada betul. perkenalan keluarga dan lain-lain. Maksud gue egois aja sih kalau menurut gue kayak gitu. Iya. Kalau di sini kan dia nanya salah nggak sih ya kan? Iya. Ya dia salah lah kalau menurut gue. Lagi Maksudnya juga kalau kalau emang udah punya komitmen Maksud sih gue kalau emang udah. putusnya karena bukan hal-hal di luar ini sih gue masih kayak paham gitu. Tapi ini kan udah Tapi kayak- menurut lo gimana, Nun? Cowok tuh emang suka penasaran gitu nggak sih? Kalau di cerita Cina ya. drama Cina, dracin. Banget soal cinta pertama. Iya sih, bener. Kayaknya drama Korea juga deh, nggak Cina doang. Cina lagi boomingnya ya. Kalau misalnya nikahin orang kayak gitu kan kayak di cerita-cerita itu tuh benar-benar yang mereka tuh hidup tersiksa, selalu jadi pihak kedua. Iya, Iya. kan? Tapi kalau menurut lo gimana? Maksudnya si cowoknya kan Kalau bilang menurut gue sih ya cowoknya kalau emang masih penasaran ya udah kejar aja itu si cinta pertamanya. Iya, karena- biar dia ngerasain sendiri gitu iya, kan. karena cowok itu kalau masih penasaran ya udah sama aja kayak dia lagi ngejar-ngejar kita gitu loh. Iya, ngerti. Tapi maksudnya Iya. gue lebih mikirin jadi Mianya aja sih. Ngeposisiin Iya. gue lagi ceritanya gue ngeposisiin diri gue jadi Dan Mia. Kayak, iya, kalau seandainya Mia, gue bilang sih seperti yang diomongin sama cerita ini, si Mia tuh anaknya baik dan dia tuh suster, terus sekarang lagi belajar biar bisa jadi praktisi dokter. Ya lo ya deserve sebetulnya nothing better. tulus juga nggak? Soalnya, Kalau jadi untuk maksudnya- Mia sih kayaknya dia juga nothing tulus banget sih. Kayak Iya. nggak terlalu dirugikan kan. Kalau dia, Mm-mm. maksudnya even dia tuh value-nya juga udah bagus gitu Iya. dari si Putri. Iya Tapi emang. kalau ditanyain salah si cowok itu salah apa enggak ya nggak salah, kejar aja udah. Tapi ya kita nggak akan tahu kan hasilnya bakalan kayak gimana. Tapi Iya, kalau betul. kalau untuk Biasanya sih, kalau dilihat biasanya. dari dulunya aja dia kayak ini kan kayak ngelihat orang tuh Kayak dia tuh nggak memori. layak buat jadi pacar gue, jadi gue cuekin aja dia. Iya. Ya nanti kalau misalnya cewek itu bakalan ngelihat lagi deket lagi sama yang lebih layak dari dia, Iya, bakalan mungkin. tinggalin gitu Iya. aja cowok. Betul. mungkin dia kayak capek sama kehidupannya, dia butuh suatu peningkatan gitu nggak sih? Iya. Nanti kalau dia nemu yang lebih baik pasti biasanya ditinggal lagi cowok. Tapi kayak keluarganya mau menerima aja ya nggak? Biasanya kan Iya, orang-orang apalagi kalau betul. misalnya keluarga TNI atau gitu kan dia pasti bilang minimal cari yang setara. Maksudnya kan kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Makanya Makanya di kalau sini lo dia- bakal diterima lagi di keluarga Soalnya cowok. biasanya kalau di yang kita lihat-lihat ya, TNI itu pasti jadian sama suster. Jadi TNI sama suster. Banyak kayak sebegitu. Iya, jadi maksudnya kayak ya. Iya, wow. takutnya juga perjalanannya bakal makin jadi kayak hubungannya tuh sama Mia turun udah tinggal selangkah lagi, Iya. tapi kalau balik sama Putri tuh kayaknya jadi makin mundurnya tuh jauhnya tuh jauh Iya. banget sih. Dan gua rasa cowoknya nih punya memori sama si Putri ini bukan Putri yang sebenarnya gitu loh, Putri yang yang dulu Dia dia dorong bayangkan di SMA, dulu ya. gitu, dan itu nggak seindah maksudnya kayak nggak seindah yang ada di Iya. memori lo. Maksudnya waktu itu kan lo benar-benar cuma jadi kayak orang ketiga yang ngelihat dia dalam Dari dia jauh. ngejalanin kehidupannya, bukan jadi orang di sampingnya dia yang nemenin lo ya keseharian lo gitu. Maksudnya kayak Ya dulu mau deketinnya udah nggak mau si Iya. Putrinya. Oh my God. Menurut gue Gila. sih bakal juga bilang ya sebetulnya sih kalau jadi Mia ya udah sih Mi lepasin aja. ya kalau jadi Mia udah Tapi pokoknya juga- kalau dari enggak, soalnya ini dari POV-nya Iya, kan dari tapi- cowoknya. Iya, tapi misalnya kalau memang dari cowoknya sih kalau menurut gue sih Atau buat jangan. yang nonton kalau lagi ada di posisi itu mendingan tinggalin aja. Komentar. Saya komentar. Cowoknya kayak gitu tinggalin. Iya aja, udah tinggalin aja. iya sih. Tapi Kenapa sih lo nggak punya keberanian buat kayak udahlah kita putus aja, gue mau balikan nih sama maksudnya. Tapi kalau gue gimana jadi ya? cowoknya sih gue mendingan milih Mia sih. Iyalah. Tapi laki-laki tuh kalau penasaran tuh gitu. Soalnya masa nggak depannya sih? udah jelas. Kalau sama Mia tuh kayak gimana? Iya, tapi dia tuh gue punya kesempatan nih buat pacaran sama cinta ya pertama buang aja gue, rasa gitu. penasarannya jauh-jauh. Sayang tapi Oh my god. ambisi dari kecil. Iya, dari Ambisi. SMP SMA. Enggak, maksudnya kan juga dia kan kayak udah lost kontak kan. Maksudnya terus baru ketemu lagi emang bener-bener Yes. itu kan ya pas di sini. Jadi kalau menurut gue ya gampang aja gitu, makin gampang juga ngebuang si Putri dari kehidupannya dia kalau menurut gua. Ya selama ini nemenin dia kan juga Mia itu kan. Ya. Sayang aja sih kayak ngelepas
Ya, lo mesti Asik. Lo ya. ngelepas berlian demi batu kali kasar ya. Ya, ya. Tapi ya menurut gue ya lo pikirin ya. Maksudnya kalau menurut gue sih lo bilang aja dulu sama Mia tentang apa yang lo rasain gitu. Menurut lo Mia bakal Kalau ngomong apa? ya Kalau mundur lah. seandainya. Ya paling ngomongnya awal-awalnya pasti marah-marah bajingan gitu. Tapi kayak pasti Iya sih. Ya sudah lah. ya namanya perempuan ya kan. Maksudnya gue Perasaannya harus diluapin dulu. maksud gue tuh gue pengen coba cowoknya ini ngomong sama Mia kalau seandainya dia tuh gue ketemu nih sama pacar pertama gue. pacar pertama no. Oh enggak crush gue, pertama. cinta pertama gue. Terus kita ngobrol. Terus gue kayak mulai ngerasa ada cinta lama bersemi kembali. Menurut lo gimana ya gitu? Kalau gue Menurut lo fair nggak kalau cowok ngomong kayak gitu ke Mia? kalau menurut gue sih fair aja. Fair kan? Jadi maksudnya Soalnya kan mereka juga belum kan nikah. Maksudnya masih belum, dalam tapi bertunangan. pertunangan kan masih gampang. Iya, maksudnya jadi kayak Kalau suami gue ngomong gitu juga gue ngerasa fair loh. Oh, iya. Suami. Itu perasaannya Betul. dia, perasaan dia valid loh. Iya, perasaan Iya dia sih. valid benar sih. ya Gue tapi juga, gue kalau gue jadi Mia sih ya nggak apa-apa, ngertiin aja walaupun kita mau marah-marah aja. oke. Tapi Jadi lo ada planning apa? Mungkin kalau menjadi kalau gue sih nggak bakal gue nanya Lo mah- planning. mendingan kita cabut aja nggak sih ke kota lain gitu biar lo nggak Kalau gue sih nggak begitu. Cabut dari kota lain tidak mau nggak salah sosial media. enggak gue pengen Kalau coba gitu- bikin buat fair gitu loh. Jadi maksudnya Mianya tuh nggak, jadi dianya tuh nggak selingkuh tapi Mianya tuh dikasih tahu Iya, nggak apa-apa. Maksud gue progresif emang lebih perasaannya dia dan dia terbuka sama ketemu sama mantan. Iya baik sih, bagus maksudnya kalau emang dia jujur. Tapi maksud gue kalau gue jadi Mia, kalau emang dia jujur gitu ya marah-marah aja tapi tinggalin. Maksud gue udah sih Tinggalin. cowoknya valid kok ngomongin itu. Lagi pula kan Mia kan juga butuh penjelasan yang jelas kan sama hubungan mereka. Kalau menurut gue. Tapi kalau emang udah gitu marah-marahin aja terus udah, tapi lu jangan balik lagi, lu lepasin aja iya. cowoknya gitu. Jadi Iya. lo kan tahu value lo sendiri, jadi gak usah takut. Iya, benar sih. Masih banyak TNI yang lebih gitu. Iya kan, masih banyak laki-laki cepak lainnya. Oke, jadi kalau dia bilang tadi gue harus apa ya? Ya kalau emang lo maco, maksudnya kayak laki-laki, udah lo ngomong aja terus terang ke si Mia. Tapi ya lo nya juga jangan nahan Mia, udah lo lepasin Mia for Iya, good betul. gitu. Seperti lo ngerasa lo bakal bahagia sama cinta pertama lo juga mesti biarin si Mia buat bahagia sama orang lain. Jadi mendingan kalau emang lo mau Tapi jangan sama berharap hubungan kamu kan lebih baik. iya betul. Karena itu ceweknya tuh ya Sebagai memori kita aja. red flag. Iya, Iya. you know lah, dari awal aja lo udah ditolak. Udah tahu padahal udah punya tunangan tapi tetap aja aku Disuruh suka sama milih. kamu. Kamu pilih aku apa dia? Perempuan banget gak sih? Kayak gitu ya? Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Make a story. Dudung. Gue salah nggak sih buat mengekspos perselingkuhan suami gue dengan teman baiknya di acara makan malam keluarga setelah papa mertua gue bilang buat nggak usah dipikirin. Capek banget gak sih? Selingkuh itu banyak banget cerita dan cara dan berbagai cara. Ini kita punya banyak banget update guys buat cerita ini. Jadi Wow. it's going to be really doozy. Spicy. Oke. Gue perempuan 29 tahun, menikah dengan suami gue laki-laki 31 tahun selama 5 tahun. Secara umum pernikahan kita baik-baik aja, tapi selalu ada isu di hubungan kita yaitu teman baik suami gue yaitu Emma, perempuan 30 tahun. Dia selalu ada di kehidupan suami gue sejak mereka kecil. Meskipun gue selalu merasa gak nyaman sama kedekatan mereka, gue percaya sama suami gue dan gue selalu berusaha untuk baik-baik aja dengan hal ini. Emma selalu ada di sekitar kehidupan kita. Dia selalu ada di rumah kita, mereka chatting sepanjang waktu, dan bahkan saat kita liburan keluarga, dia ada di sana. Dan setiap kali gue cerita kalau persahabatan mereka membuat gue gak nyaman, suami gue selalu bilang gak usah khawatir karena dia sudah kayak adik sendiri dan gue terlalu berlebihan. Mama mertua gue perempuan 58 tahun, super baik. Dia selalu mensupport gue dan bilang ke gue kalau memang kamu gak nyaman sama kedekatan suami gue dan Emma, ya gue harus bilang ke suami gue untuk jaga jarak sama Emma. Tapi berbeda 180 derajat, papa mertua gue laki-laki 60 tahun, dia sayang banget sama Emma dan selalu bilang kalau dia adalah keluarga dan gue harus nerima hal ini. Dan selalu mengira ketidaknyamanan gue atas persahabatan Emma dan suami gue adalah cemburu biasa.
Sampai 2 bulan kemarin, suami gue mulai jaga jarak sama gue. Pulang selalu telat dan selalu fokus sama handphonenya dan beda aja. Gue punya perasaan bahwa ada satu hal yang gak beres. Dan akhirnya gue diam-diam ngecek handphone suami gue pas dia lagi mandi dan saat itu gue tahu kalau Emma dan suami gue ternyata selingkuh selama berbulan-bulan. Hati gue hancur. Gue langsung labrak dia dan dia mengakui semua dan dia bersumpah kalau itu cuman kesalahan. Dan dia bilang dia cinta sama gue dan memohon gue untuk gak ninggalin dia. Dan gue nggak tahu apa yang gue harus lakuin, jadi gue memilih diam dan memproses situasi ini terlebih dahulu. Beberapa minggu kemudian keluarga dari suami gue mengadakan acara makan malam bersama keluarga besarnya mereka. Dan meskipun gue masih kepikiran tentang perselingkuhan yang terjadi, suami gue selalu meyakinkan gue buat datang dengan alasan kita harus terlihat baik-baik aja di depan keluarga meskipun kita punya masalah yang belum kita selesaikan. Jadi gue pergi meskipun hati gue gusar banget terlebih saat tahu kalau Emma bakal datang di sana. Dan benar aja Emma datang kayak gak terjadi apa-apa, berlagak manis dengan menyapa semua orang termasuk gue. Amarah gue bergejolak dalam hati tapi gue tetap berusaha buat tenang. Lalu pas lagi makan malam, papa mertua gue nyeletuk tentang bagaimana Emma akan selalu menjadi bagian dari keluarga dan gue harus bisa menerima hal ini. Dia ngomong ini di depan keluarga besar dan itu adalah titik kesabaran gue. Gue langsung berdiri, melihat kesal ke arah papa mertua gue dan bilang, iya asal papa tahu aja, mungkin aku bakal nerima hal itu kalau Emma beneran gak tidur sama suami aku. Seluruh meja diam, muka Emma langsung pucat pasi dan suami gue mencoba untuk menenangkan gue tapi gue acuhin. Gue bilang ke semua orang kejadian yang sebenarnya terjadi, semua kebohongan dan pengkhianatan yang terjadi di belakang gue. Mama mertua gue marah besar ke suami gue dan Emma bilang kalau seandainya hal ini akan menghancurkan rumah tangga gue dan bagaimana sikap ini mencerminkan kalau suami gue tidak menghargai dia sebagai ibu. Tapi papa mertua gue bilang seperti biasa, bilang kalau gue overreacting dan perselingkuhan mungkin aja terjadi, tapi seharusnya gue nggak ngasih tahu di depan seluruh keluarga dan bahkan membela Emma dengan bilang memang dia sudah salah, tapi kesalahan ya udah semua yang berlalu biarlah berlalu. Semenjak makan malam itu gue tinggal di rumah ibu gue, suami gue tetap memohon gue buat pulang ke rumah dan mama mertua gue ngertiin keputusan gue. Sedangkan papa mertua gue bilang ke seluruh anggota keluarga kalau gue yang salah karena udah cari gara-gara dan terlalu melebihkan kejadian dari yang sebenarnya terjadi. Jadi gue salah gak sih karena memberitahukan perselingkuhan mereka di depan semua keluarga saat makan malam dan seharusnya menyelesaikannya secara privat? Dan apakah gue benar sih tahu semua orang apa yang telah mereka lakuin? Kamar gue sih bagus. Papa mertuanya red flag sih. Iya makanya nurun ke anak. Ya. Harusnya curiga sih papa mertuanya ada apa sama Emma. Nuna. Sepertinya ini akan menjadi drama-drama Nuna lo tahu di sini ada update dan itu ada hubungannya. Seriusan beneran? Coba. Kelihatan banget gitu soalnya tuh Iya. papa mertuanya tuh terlalu membelanya over ya, Ya. berlebihan. Ibu mertuanya tuh kayak terlalu juga ngebelain anak mertuanya banget tuh kayak anak anak, sampai kayak seolah-olah ada apa nih gitu. Iya sih bener. Soalnya Masuk iya akal sih, banget. maksud gue emang dia valid kan perasaannya kayak gitu. Cuman kan kalau dia sampai di depan umum gitu kan keluarga besar, harusnya ibu mertuanya ya ngerasa kamu mah keterlaluan kayak gini dibahas di forum gede gitu kan. Pagiin Kayak mempermalukan mertuanya. nama keluarga juga kan. Oke, ada update, kita bacain ya. Ini update 1. Gue nggak tahu apakah ini akan terhitung update atau enggak, tapi setelah melihat beberapa komen yang bilang mungkin papa mertua gue yang mungkin suka sama Emma. Jadi kalau dilihat dari komen-komennya tuh kayaknya papa mertua si ceweknya tuh suka sama Emma. Gue nanya sama mama gue apakah ada hal aneh yang terjadi sebelumnya atau apakah mama mertua gue tahu mungkin papa mertua gue sebelumnya pernah selingkuh. Yang ternyata selama pernikahannya mereka, papa mertua gue ketahuan selingkuh 10 kali dan yang mungkin menurut kalian penting, dia pernah selingkuh sama mamanya Emma. Dan mungkin karena itu dia sayang banget sama Emma dan 8 orang lainnya adalah teman kerja dan satu orang lainnya adalah teman SMA-nya. Gue juga mencari pengacara untuk perceraian gue besok pagi.
Jadi Bisa jadi bapaknya anaknya, ternyata Kak. memang udah 10K. Pantesan aja. Kalau perselingkuhan ya udahlah selingkuh. Pantesan aja bapaknya ngomong gitu. Bisa aja dia Ternyata ngomong sudah ya. 10 kali. Ya kan selingkuh bilang dalam kan, pernikahannya. pasti nurun Iya. ke anaknya. Red flag. Betul. Dina. Nurun ke Kalau anaknya dia pernah pasti. selingkuh sama mamanya Emma, jangan-jangan Emma Anaknya kan. Oh, iya. Kita tim Drama Cina sih biasanya. Drama Cina tuh bisa. yang Nuna berpartner. kayak lu mesti ini deh di refresh lagi. Nun mending kembali ke Korea aja nggak apa-apa lah, Nun. Oke. Ini ada update lagi. Mama mertua gue minta papa gue buat tes DNA sama Emma. Atau dia akan menceritakan papa mertua gue. Dan dia bilang dia mau dan akan coba membuat appointment besok. Gue seneng banget cerita ini kredit karena hal ini gue jadi tahu beberapa hal yang sebelumnya gue nggak tahu gitu kan. Kalau seandainya Emma benar-benar adalah saudara tiri dari suami gue, ini bakalan seru banget dan jadi masalah buat keluarga mereka. Gue juga mau ngasih tahu kalau papa mertua gue sama mamanya Emma itu selingkuhnya 1-2 bulan. Jadi kemungkinan hal itu beneran legit. Tapi lumayan legit itu lumayan besar kemungkinannya dan Ternyata menurun, guys. Buat kalian yang nanya kenapa suami gue nggak nikahin si Emma aja, jadi awal hubungan gue sama suami Emma ada hubungan yang serius. Jadi maksudnya Emma tuh waktu itu lagi pacaran serius juga sama orang lain. Sampai akhirnya mereka putus dan gue rasa mulai dari situ suami gue jadi cuma cerita si Emma dan baru mulai deh tuh. Suami gue juga berusaha buat ngubungin gue, tapi gue dikasih saran untuk nggak ngeblok dia. Tapi kayaknya makin sulit untuk menghiraukan pesannya dia. Oh, kita dapat. Jadi si suaminya Emma, suaminya OP, itu cerita nge-message si suaminya ini ada transkrip cerita message-nya gue bacain ya. Ini seru banget nih. Ini seru banget. Aku dengar dari mama kalau kamu mau cerai sama aku. Aku mohon jangan lakuin itu. Kita bisa perbaikin hubungan itu. Aku bakal ngeblok dia. Aku gak akan ngobrol lagi sama dia. Yang kemarin itu hilaf. Aku mohon kamu pulang dong. Aku mau bicarain hal ini. Kamu gak matiin tanda baca pesan aku. Jadi aku tahu kamu baca pesan aku. Gue suka banget tuh. Lu suka gak sih kayak gitu? Jadi sengaja option buat kayak ngasih tahu temen message kita kalau saatnya kita udah baca, jadi dia tahu kalau kita lagi ngacuhin dia. Gue suka banget tuh kayak gitu. Tolong jawab aku mohon. Aku baru tahu kalau Emma mungkin adalah saudara tiri aku. Aku nggak mau ngapa-ngapain lagi sama dia. Aku berat banget ngadepin semua ini sendirian. Aku tahu kamu cuman nggak peduli aja sama aku. Kamu jahat banget kalau nggak mau pulang. Gimana kalau dia benar-benar saudara aku? Kamu benar-benar mau ninggalin aku di saat aku kayak gini. Nina, jadi nama ceweknya Nina. Nina, aku mohon kamu pulang. Aku mau kamu yang ada di hidup aku, bukan Emma. Aku bakal bilang ke papa buat berhenti undang Emma di acara keluarga, jadi kamu gak akan ngelihat dia lagi. Dari kemarin kemana aja bapak? Lo makan Giliran tuh. udah ketahuan kayak gini baru kan? Lo makan tuh. Makanya gue udah bilang laki-laki tuh harus bisa tahu batasan. Iya, harus tahu batasan, harus tahu, maksudnya harus belain istri. Pokoknya iya, apalagi lo tuh udah punya komitmen sama istri, ya udah. Jangan ngerasa so ganteng. Iya. Kesel banget kan, jangan suka ngerasa paling tampan di dunia, Mas. Seperti yang Nana kemarin bilang tuh, itu omongannya Nana tuh nancep banget di gue yang bilang kalau selingkuhan cowok-cowok itu jatuh cinta sama suami yang di-pain sama istrinya. Jadi secara nggak langsung ya kan cewek itu suka sama istrinya si suami, bukan suaminya. Betul. Iya. Nancep banget di pikiran gue. Iya benar sih. Anak Gila. kecil kok nikah. Gila. Asik. Anak kecil kok nikah. Tapi mungkin dia juga korban dari bapaknya kan, jadi selama ini ternyata yang ngundang pasti bapaknya dong ke acara-acara. Jadi Iya, dia tapi cilok gitu. Tapi setidaknya Tapi dia harus tahu gitu, iya, maksudnya dia Doang apalagi ketemu. ya pokoknya kan dia udah punya istri gitu loh. Terus Iya, dia kan maksudnya- lebih bisa berkomitmen sama udah nih gitu. ya kan lo sama Emma kan maksudnya kan hubungan sama-sama dewasa gitu dong. Iya. Tahu dong kalau makin gimana pasti ada berbahayanya gitu. Jadi cukup say hi, nggak usah sampai yang terlalu gitu deh pokoknya. taruh batasan, jangan. Setan is work in many way. Iya benar. Gila sih, makin Kurang crazy. ajar nih setan. Dasim. Kayak Dasim apa sih? Gue lagi itu mah lo aja. Gue kan cuma ngebisikin kata si Dasim. Tetap aja lagi gerak dia. Hayo. Cerita kayak gini tuh bikin pusing ya. Iya. Pusing.
ada lanjutannya lagi, tenang aja guys. Masih panjang, ini tuh panjang banget. Makanya kayaknya episode ini cuma 2 cerita aja karena ini panjang banget, tapi seru banget. Jadi let's go, let's keep it rolling. Ada update terbaru lagi. Emma ngontak gue. Kita bacain pesannya. Lo brengsek, kata Emma. Terus Lo yang brengsek gitu bilang. ini siapa ya? Kata si OP. Terus Emma jawab, Emma, gue gak nyangka lo bakal ngasih tahu hal ini di depan semua keluarga besar, dan sekarang gue harus ngelakuin tes DNA supaya gue tahu kalau gue mungkin berhubungan badan sama saudara tiri gue. Lo buat semua hal ini jadi lebih drama daripada seharusnya. Gue jadi ngerti kenapa suami lo selingkuh dari lo, dan lo tahu apa? Yang dia bilang setelah dia nikah sama lo itu menjijikan, lo bodoh. Gue berharap lo cerai, lo beneran cerai sama suami lo, jadi gue bisa nikah sama dia. Lo adalah orang jahat dan istri yang jahat. Istri apa lo? Gak mau masakin masakan dan masakan buat suami lo dan berberes di rumah buat suami lo. Gue bisa memperlakukan dia lebih baik daripada lo. Dibalas sama OP. Oke, jadi maksudnya dia mungkin aja saudara lo, tapi lo masih mau berhubungan sama dia. Lo tahu nggak sih gimana menjijikannya hal itu? Kalau ada hal yang menjijikan di sini itu adalah lo berdua dan masalah keluarga kalian. Jadi jangan panggil gue brengsek karena gue ngelakuin semua ini buat suami gue. Dia minta, dan gimana dia membalas semua hal itu dengan selingkuh dari gue. Lo dan saudara lo adalah orang-orang yang jahat, dan gue berharap lo jangan ngubungin gue lagi. Final update. Nah, nih terakhir. Hasil DNA keluar dan mereka adalah saudara tiri, guys. Seperti yang lo bilang, Non. Jadi mama mertua gue ngasih tahu gue, dan gue nggak tahu harus seneng atau enggak dengan fakta bahwa mereka bersaudara, dan berarti mereka bisa ngerasain sakit yang mungkin sama dengan yang gue rasain. Papa mertua gue bilang dia nggak tahu kan hal ini, dan mama mertua gue nunggu jawaban dari mamanya Emma. Dan Emma sedih karena dia nggak bisa nikah sama suami gue, sedangkan suami gue muak dengan kenyataan kalau seandainya Emma adalah saudara tirinya. Dan dia masih menghubungi gue untuk berusaha balikan sama gue. Masih udah, jangan balikan, kabur aja. Capek. Gila, itu saudara tiri tapi diem-diem gimana? Tapi Iya. berarti si Emma lahir duluan ya, setahun. Iya. Iya. Ya kan, tahun lahir duluan. Terus bapaknya ngenalin gitu sebagai teman deket gitu-gitu. Tapi bapaknya sih bilangnya dia nggak tahu kalau seandainya nggak ya. mungkin, nggak Soalnya mungkin. dia tuh deket banget ya, maksudnya ngebelain terus. Dia bilang Emma itu selalu jadi keluarga. Tapi menurut lo Emma sebetulnya juga tahu nggak sih? kemungkinan besar sih Tahu sih. juga kan? Kalau menurut gue sih, setahu kemungkinan besar Emmanya Karena- tuh udah obses Iya, juga karena kayaknya. dia udah senyaman itu sih, kayak keluarganya kayak datang tuh kayak hai, atau mungkin bisa jadi karena mereka udah deket juga sih ya, karena yang lo Dari bilang kecil tadi. gitu kan. Tapi menurut gue Emma ada obsesnya gitu, kayak Iya, obsesi ya. ya sama ke cowoknya itu. cowoknya. Kalau menurut gue. Sampai dia bilang kayak gitu. Makanya padahal ada kemungkinan tuh kalau seandainya Mereka pas tadi saudara apa, tiri, ya. tapi masih bilang gue, ya udah lu cerai aja biar gue bisa nikah. Berarti kan lo masih ngarepin meskipun ada kemungkinan dia tuh jadi saudara lo. Enggak, udah gitu ngatainnya playing victim tuh emang hebat Iya. banget ya wanita-wanita. Emang best, emang tuh para pelakor-pelakor itu Gila best banget kalau masalah Bisa-bisanya playing dia victim. yang playing victim ngatain Iya. emang apa brengsek. Kalau Lu yang mertuanya brengsek. sih, Iya. itu Itu- mama mertuanya gimana ya? Iya, makanya dia lagi di final update-nya dikasih tahu kalau mama mertuanya lagi nungguin jawaban si mamanya Emma sih. Udah mama mertuanya juga cerai aja. Makanya di Islam itu tuh penting banget ngejaga nasab. Itu gara-gara itu tuh. Makanya kayak misalnya hamil di luar nikah, terus meskipun lo nikah, tapi kalau udah hamil itu anaknya tuh nasabnya bukan di nasab bapaknya. Jadi bapaknya tuh mahram. Maksudnya jadi kayak lo harus tetap menutup aurat. Dia juga nggak bisa jadi apa yang jadi wali kalau nikah. Itu Ibu-ibu, bapak. makanya tuh kalau di Islam tuh bener-bener yang selalu ini ya, yang selalu Nabi Muhammad bilang Rule-nya jelas. dijaga nasab tuh nasab. Ya karena ya kalau kayak begini sekarang gimana coba kan? Complicated banget Complicated hidupannya. Terus kita lagi kalau ternyata yang udah hamil. Oh my god. Nuna kayaknya mesti kurangin deh Nun. Drama Nun. Cina itu Nun Nun, kayaknya. kayak lo- Soalnya Kayaknya kalau untuk reels yang singkat-singkat lo udah deh Nun, cukup. ada kayak cukup deh. Tapi itu emang ini banget ya, kayak kita lagi scroll TikTok terus tiba-tiba highlightnya tuh kayak dia adalah terus zoom in itu Tapi kayak susah lo jadi Emma lo.
Susah banget jadi Emma. Susah banget hidup jadi manusia yang gak punya malu tuh susah. Ya gak sih? Iya, bener. Bisa dia yang salah, dia yang ini tapi bisa ngatain orang yang Lo ini. tahu nggak suami lo bilang apa? Kasih tahu Emma tuh SMS dari si suami lo. Istri si Ope kasih Tapi- tahu tuh tapi menurut kasih gue- tahu si Emma si suaminya tuh ngirim pesan apa. Tapi suaminya tuh menurut gue lebih ke shock, kayak butuh teman aja sih, kayak malah lebih manfaatin bininya juga sih kalau menurut gue. Maksudnya? Hadiran bininya. Elaborate. Iya, maksudnya dia kan lagi ada kasus Emma sama Indah, dia tuh nggak mau sendiri gitu loh. Di satu sisi dia juga nggak bisa nerima orang yang gue sayang kan, dia Ya, tadi otomatis kalau kan dari dia chat. Emma kan. Sayang sama Emma, itu tuh ternyata orang yang nggak bisa gue deketin lebih karena dia tuh saudara tiri gue. Oh. Jadi dia oke. di akhir ceritanya dia tuh nggak mau sendiri, dia Iya. tetap mau harus ada yang nemenin Ngajak. dia, even itu Emma atau istrinya. Dan ternyata Selfish. Emmanya nggak bisa, jadi dia harus istrinya, jadi dia kayak langsung ngegojok-gojok istrinya. Oh, jadi kalau cowoknya itu Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu, Iya, egois iya, juga iya, cowoknya. Karena dia tuh dia nggak bisa bareng sama Emma. Iya. Dan dia tuh Cuma harus kalau ceweknya tuh ternyata bisa dinikahin, mungkin oh ya udah kita cerai aja. kita cerai aja. Aku nikah gitu. sama dia aja. Ya, kalau menurut gue sih gitu ya. Iya. Egois juga cowoknya. Untung belum ada anak involved di Iya, sini ya. bener. Kalau seandainya sudah ada anak involved, oh my god. Kalau kasihan. udah ada yang love sih langsung aja kabur lebih jauh. Toksik banget sih bayangin anaknya punya anak terus gede di lingkungan keluarga yang kayak Ya, bapaknya sih problem banget ya. ya bapak. Iya. Gila, Nurun ke 10 anak kali. ya. Istrinya sih luar biasa, mama mertua. Damn. Itu kalau sama Crazy. 10 cewek udah punya anak semua gimana? Allahu Akbar. Emang itu 2 bulan loh. Cuma Iya, 2 bulanan. Gila. Jadi anak satu. Berarti tokcer juga. Gila, menurut lo bakal ada cerita ya top ini gak sih? Ini kayak masih Ini selama kita complicated cerita nih kayak banget. top tier Ini gitu kayak nggak sih? paling top tier sini. Paling di Paling atas. banyak update-nya juga. Gila. Tapi kalau itu sih Nina pergi saja jauh-jauh. Iya benar Nina. Kita blok aja semuanya. Kita Kamu blok, buka lembaran baru. Mungkin mama mertua bisa kamu ajak, Mama tinggal di mana gitu, cerai aja yuk mas sama papa gitu, ayo mas kita pergi aja. Kalian membangun rumah tangga yang baru. Iya, Misalnya even ngekos bareng atau apa gitu. Iya. Iya udah kalau gitu. Tapi jangan ajak tinggal ke rumah mamahnya juga. Iya udah itu nggak. Nanti ada Pokoknya drama laki-laki baru di lagi. keluarga itu toksik banget, jadi udah cut off. Iya sih kamu Oke. tuh kabur. Oke. Jauh, sejauh yang Anda bisa. Oke guys, gimana cerita hari ini? Bikin pala panas sih. Tapi seru ya. Mbak ini kayak cerita pertama kita yang punya banyak banget update terus complicated banget. Terlalu banyak muternya. Iya. Jadi Ini menurut sama kalian ini ada gimana? hubungannya, ini sama ini doang. Jadi menurut kalian gimana? Coba kirim komen di bawah. Menurut kalian gimana? Terus jangan lupa buat subscribe, Ayo, Terus kita kan jangan julid, lupa buktikan kejulitan kamu. like, terus jangan lupa buat comment. komen. And Udah tadi. Jadi kalau seandainya kalian juga punya cerita yang mau kita bacain, seperti biasa email di bawah ada sini. di link deskripsi. Di link deskripsi bisa kalian gunakan buat cerita. Gue salah nggak sih? Oke. Kalau gitu sampai segitu dulu. Ketemu lagi.